أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل lan nalikane diucapake lahum marang munafikin apa dawa aminu iman sapa sira kabeh kama amana kaya oleh iman annasu sapa manungsa ashabun nabiyyi tegese pira-pira sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu monggo padha ngucap sapa munafikin anu'minu ana ta iman sapa kita kama amana kaya oleh iman sapa sufahau pira-pira kang bodho ai al-juhalu tegese pira-pira kang bodho ai la nafa'alu ka fi'lihi tegese ora bakal nglakoni sapa kita ka fi'lihi kaya kelakone juhal qala dawu sapa ta'ala raddan karena nolak alaihi mengatasi munafikin ala eling-eling innahum sa'tamana munafikin hum ya ula ya munafikin as-sufaha'u iku wong kang bodho-bodho walakin la ya'lamun tetapi ini ora bodho ngerti sapa munafikin dalika ing mengkono-mengkono jahil. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur amma ba'd. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya yakni masjid untuk bersama-sama i'tikaf. Kita niat i'tikaf dan bersama-sama mengkaji muri-muri ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini bukan niat apa-apa kecuali niat agar kita didekatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang mana beliau adalah pintu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita di majelis ini benar-benar membuahkan duduknya kita kelak bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita semua diberi kesempurnaan husnul khatimah setelah umur panjang sehat wal afiat terkabul segala hajat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza qila dan ketika diucapkan lahum pada orang-orang munafik aminu imanlah kalian dengan iman yang sungguhan. Jangan cuma di mulut tapi ternyata hati benci kepada Nabi Muhammad, hati tidak iman kepada Allah. Kama amanan nas, sebagaimana telah beriman an-nas itu orang-orang, yaitu sahabat Nabi. Mereka benar-benar beriman kepada Nabi secara zahir dan batin. Kalau orang munafik diingatkan seperti ini, maka nanti mereka ketika kumpul bersama gengnya atau teman-temannya,
Mereka ngomong apa? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Jadi orang-orang yang beriman di zaman Nabi seperti para sahabat Nabi yang sungguh-sungguh beriman secara zahir dan batin dianggap oleh orang-orang munafik adalah orang-orang yang bodoh. Maka di sini dijawab oleh Allah, siapa yang sebenarnya bodoh? Ala, ingatlah, innahum, sungguh mereka orang-orang munafik, humus sufaha, ya mereka lah sebetulnya orang-orang yang bodoh. Bukan para sahabat Nabi yang benar-benar beriman sama Nabi, bukan pula umatnya Nabi Muhammad SAW yang iman kepada beliau. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka orang-orang munafik itu tidak mengetahuinya. Jadi di ayat ini menggambarkan bahwasanya orang-orang munafik ini masih dalam sifat-sifat tentang orang munafik, karena memang panjang ini ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat orang munafik, ada kurang lebih 13 ayat. Kita masih berada di ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat mereka. Nah, ciri, tanda, sifat, kebiasaan orang munafik itu mereka memandang bodoh orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang taat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau di zaman Nabi mereka memandang para sahabat Rasulullah itu orang-orang bodoh, orang-orang yang gampang diakali begitu. Dianggap para sahabat itu orang-orang yang mereka nggak cerdas sama sekali, orang-orang yang bodoh. Kenapa orang yang beriman, yang taat sama Nabi Muhammad, baik dari zaman dulu para sahabat atau zaman sekarang orang-orang yang taat sama Nabi, orang-orang Islam itu dianggap bodoh? Karena agama Islam ini dianggap agama yang batil, yang salah menurut mereka orang-orang munafik. Islam ini ribet, kakean aturan. Islam ini agama yang enggak berdasar. Dianggap oleh mereka Islam ini agama yang tidak logis, yang tidak masuk akal. Sehingga kalau ada orang menganut Islam, ya bodoh itu berarti. Wong agama enggak logis, enggak berdasar kok diikuti. Menurut mereka seperti itu. Nah, orang-orang munafik itu kan punya pikiran kayak orang-orang kafir. Orang-orang kafir Mekah atau orang-orang di luar Islam, mereka kan Tuhan itu enggak cukup satu. Kalau orang-orang kafir Mekah, mereka punya Tuhan 360 berhala. Jadi setiap hari pindah Tuhan. 1 Januari Tuhannya Lata misalnya, nama berhala ya. 2 Januari pindah join Tuhan yang kedua Uzza. Terus sampai di sekitar Ka'bah dikelilingi oleh 360 berhala, semuanya dijadikan Tuhan, tiap hari satu Tuhan. Pikiran mereka, kalau orang itu punya banyak bos, maka banyak gaji. Semakin banyak Tuhan, semakin banyak yang didapatkan. Ini pikiran mereka. Dan pikiran mereka persis kayak orang munafik. Islam ini enggak logis. Muhammad itu bawa ajaran enggak logis. Masuk Tuhan cuma satu. Tapi Al-Quran yang dibawa oleh Nabi ngajak mikir yang logis. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Coba pikirin, andaikan alam semesta ini ada Tuhan yang banyak, Tuhan bukan cuma satu, Tuhan bukan cuma Allah, maka apa yang akan terjadi alam semesta ini? Ya pasti lafasadata, langit bumi ini akan hancur. Tuhan yang A pengen matahari terbit dari timur,
Tuhan yang kedua, jangan bosen variasi ngono lho. Matahari ya kita terbitkan dari selatan ke utara, mosok tiap hari timur barat, terus variasi. Tuhan yang kedua. Tuhan yang ketiga, jangan nerbitnya muter aja kayak goyang pinggul, muter aja. Akhirnya sesama Tuhan rebutan matahari. Kalau sudah begitu, keluarkan kekuatannya, hancur ini bumi. Ini nyatanya matahari enggak, tetap aja seperti itu. Aturannya satu, matahari dari timur ke barat tidak pernah berubah, menunjukkan Tuhan penguasa cuma satu. Kalau banyak, jangankan kok banyak, dua aja sudah repot. Pasti beda pendapat itu nanti. Supir kok loro, wah siji mancal rem, siji mancal gas, ngeden akhirnya, jengking mobilnya. Maka pikiran yang dianggap oleh logis oleh mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik dibantah dengan dalil logis yang masuk akal, yang benar. Tapi mereka tetap nggak bisa. Tetap namanya bos, kalau banyak ya enak. Dianggap Tuhan kayak bos. Dianggap Tuhan kayak kita dalam masalah kerjaan. Ini sebetulnya siapa yang bodoh? Maka dijawab oleh Allah, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya, yang bodoh yang mereka, bukan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Islam yang dibawa oleh Nabi ini berdasar dalil, berdasar sesuatu yang benar yang bisa dibuktikan dengan akal sehat. Nah, orang yang mengikuti dasar benar kok dianggap salah, dianggap bodoh, maka siapa yang bodoh? Yang anggap bodoh itu ya dia bodoh, berarti ini sudah dasarnya benar. Berdasar benar kok kita anggap bodoh, berarti yang anggap bodoh itulah orang-orang yang sebetulnya bodoh. Makanya di sini sama, ada tauhidnya ada 4. Allah itu mengandung tauhid, innahum mengandung tauhid, hum domir fasal juga ada kandungan tauhid, as-sufaha khobarnya dikasih al itu juga ada kandungan tauhid. Jadi sungguh mereka lah sejatinya orang-orang yang bodoh. Jadi Allah 4 kali mengatakan sungguh. Orang munafik itulah orang-orang yang bodoh. Mereka menyalahkan tanpa dasar yang benar. Orang-orang yang punya dasar yang benar disalahkan. Tapi anehnya mereka merasa paling punya dasar yang benar. Mereka merasa paling punya dalil. Mereka merasa paling benar. Naudzubillah min dzalik. Dan ini sifatnya orang munafik, ngerasa paling benar sedunia. Wa in aftal muftun, walaupun ulama sedunia berfatwa saya tidak percaya. Wong sak donya benerno Nabi Muhammad, benerno sahabat, benerno Islam, saya tidak percaya. Nah, ini sifat orang munafik ini. Merasa paling dalilnya super benar, nggak pernah salah. Ini mereka lah orang-orang yang bodoh. Justru orang yang bodoh yang seperti ini, merasa paling benar, yang lain salah. Karena itu kan kita Jawa kan enten kata-kata sak elek-eleke wong ana benere, ana apike. Sak apik-apike wong ana eleke. Selain para nabi ya, kalau para nabi semuanya enggak ada yang jelek, sempurna semua. Tapi selain para nabi, selain para rasul, manusia biasa seperti kita, sak apik-apike wong ya enek kurangi, enek eleke. Sak elek-eleke wong ya ana apike. Sebagus-bagusnya orang ada jeleknya, sejelek-jeleknya orang ada baiknya. Tidak mungkin kebaikan, kebenaran itu kita monopoli, cuman kita aja yang benar, yang lain tidak mungkin benar, tidak mungkin. Nggak bisa seperti itu. Itu ciri khas orang munafik. Karena itu kalau ada orang punya pikiran, saya yang paling benar, nggak ngikuti saya, nggak sama dengan saya, nggak sama dengan organisasi saya, nggak sama dengan lembaga saya, jelek semua. Wah, ini sifatnya orang munafik yang seperti ini. Ya, sifatnya orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama, mereka orang-orang munafik menyatakan, menyebut bodoh orang-orang yang ikuti ajaran Islam, padahal Islam ini dasarnya adalah dasar yang benar. Orang yang memegang Islam berdasar sesuatu yang benar,
dianggap salah, dianggap bodoh, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang bodoh. Yang kedua, orang-orang munafik itu mereka menganggap bodoh orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Menganggap bodoh wong sing seneng Kanjeng Nabi, orang yang seneng dengan orang yang meneruskan perjuangan Nabi, para ulama, karena al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Yang meneruskan estafet perjuangan Nabi Muhammad ya para ulama. Nah, mereka orang-orang munafik di zaman Nabi menganggap bodoh, kalau bahasa sekarang itu sing viral, tolol. Menganggap tolol orang-orang yang bantu Nabi, yang cinta sama Nabi. Lah kok iso seneng mbek Nabi Muhammad? Wong dia tuh yatim. Dia dulunya anak yatim, dia dulunya pengembala, hidupnya ikut pamannya, ikut kakeknya ke sana kemari. Kok iso dimeluni, disanjung-sanjung sampai kayak gitu. Nah, bahkan banyak para sahabat itu yang rela mereka nyawanya ditaruhkan, diberikan untuk Nabi Muhammad SAW. Ini dianggap bodoh sama orang munafik. Rela berkorban untuk seseorang yang bukan keluarganya, bukan siapa-siapanya, tapi harta bahkan nyawa mereka korbankan untuk Nabi Muhammad SAW. Mereka memandang ini sebuah kebodohan. Mereka memandang itu sebuah kebodohan. Karena itu di sini ditegaskan oleh Allah, yang bodoh itu ya mereka. Nabi Muhammad itu datang membawa ajaran Islam, itu ajaran dari Allah. Kalau orang musuhi Kanjeng Nabi berarti musuhi Allah, memusuhi Tuhan yang menciptakan mereka dan yang menciptakan seluruh alam. Ada orang yang lebih bodoh daripada orang yang memusuhi Tuhannya sendiri yang menciptakan dia. Nah ini justru bodoh-bodohnya bodoh ini. Orang makhluk yang tidak kenal Tuhannya dan dia malah memusuhi Tuhannya. Alhamdulillah. Nah, karena itu para sahabat mereka mencintai Nabi Muhammad SAW luar biasa. Kalau dilihat dalam sejarah itu banyak sahabat-sahabat yang mana mereka dengan sukarela membantu perjuangan Nabi SAW. Harta mereka berikan, tenaga mereka berikan, bahkan nyawa mereka taruhkan. Ada satu riwayat bagaimana sahabat Nabi SAW saking cintanya sama Nabi, mereka berlomba-lomba untuk membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam salah satu riwayat ada seseorang yang datang kepada Nabi binaqatin maktumah, dengan satu onta yang lengkap dengan tali kekangnya. Kalau bahasa sekarang itu onta, zaman dulu kan kendaraan. Kalau sekarang ya mobil atau apa. Datang kepada beliau, dikasihkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, hadihi fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ini ontaku, kendaraanku, aku serahkan kepada engkau wahai Nabi, untuk dijadikan perjuangan fi sabilillah. Untuk jenengan berjuang biar kesana kemari lebih gampang. Ini pakai kendaraan saya kasih wahai Rasulullah. Ini orang munafik lihat yang seperti ini nggak masuk akal. Loh, ada orang yang sudah capek-capek bisa beli onta yang mahal. Kalau bahasa sekarang kendaraan mobil mahal, kok dikekno sama Nabi, kok dikekno sama para ulama penerusnya Nabi. Wong pinter kok lagi. Terus capek-capek punya harta malah dikasihkan. Ini kalau kita pikir kan yo, ono bener ya. Wong kesel-kesel kendaraan onta yang bagus dikasihkan Nabi. Kalau bahasa sekarang mobil dikekno Kanjeng Nabi, diberikan para pewarisnya Rasulullah SAW. Nek dipikirkan yo, koyo yo piye ngomong itu?
Mas kesel-kesel kerja, dia punya harta malah dikasihkan begitu saja. Tapi kalau kita lihat Pak, tuh lihat itu orang yang ngefans sama artis K-pop, artis Korea, artis India, orang-orang kaya, mereka yang ngefans sama artis-artis luar negeri itu, jangankan cuma harga mobil 200-300 juta, tiket sampai Amerika dibela-belani, beli tiket, beli hotel ini supaya bisa nonton ke sana. Kenapa? Karena sudah dorongan cinta. Cinta itu sudah nggak bisa digambarkan lagi. Nah, karena itu cinta itu gila, ya memang benar. Tinggal kita itu naruh cinta ini benar apa tidak? Pada tempatnya apa tidak? Nah kalau para sahabat, mereka tahu di dunia ini, mereka paham dunia ini sementara. Dunia ini kata Rasulullah, "Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran syarbatama." Andaikan dunia ini berharga di sisi Allah, punya bobot seperti bobotnya sayap nyamuk di sisi kita. Sayap nyamuk itu bobotnya sepiro sih? Andaikan punya bobot sebobot itu di sisi Allah dunia seisinya ini, maka orang-orang kafir, orang-orang yang nggak percaya, orang-orang yang nggak beriman sama Allah tidak akan diberi dari dunia ini walaupun setetes air nggak dikasih. Tapi karena dunia ini di sisi Allah nggak ada nilainya, jangankan setetes air, sak tanggon dikekno walaupun dia nggak beriman sama Allah dikasih oleh Allah air sebanyak-banyaknya. Bahkan rumah ya dikasih, mobil dikasih, jabatan dikasih, pabrik dikasih, pulau dikekno sama orang kafir. Padahal mereka nggak beriman sama Allah, tapi dikasih semua sama Allah. Kenapa? Karena dunia ini tidak ada harganya. Kecuali dunia yang kita sambungkan kepada perjuangan Nabi SAW, maka itu baru yang berharga. Karena itu para sahabat memahami ini, sedangkan orang-orang munafik nggak paham ini, dianggap kehidupan yang sejati ya di dunia ini. Pengen kaya ya kaya di dunia ini. Ada apa kok dikasihkan Nabi Muhammad, dikasihkan perjuangan Nabi Muhammad, dikasihkan para ulama, dikasihkan masjid, dikasihkan pesantren, dikasihkan madrasah, dikasihkan fakir miskin. Lah ada apa? Sudah capek-capek nyari kok dikekno kono kene. Nyari ya sudah dapat ya dinikmati mumpung masih hidup. Ini pikiran orang munafik begitu. Lah kalau ada orang gunakan hartanya di jalan Allah, maka dianggap orang aneh ini. Udah capek nyari, udah dia banteng tulang, kok ya dikasih no sana sini. Ini orang-orang bodoh menurut mereka. Tapi orang yang beriman pandangannya beda. Ketika onta ini dikasihkan kepada Rasulullah, maka apa jawab Nabi? Laka biha yaumal qiyamati sab'u mi'ati naqah. Wahai sahabatku, kamu nanti dari kiamat akan mendapatkan balasan dari Allah 700 kali lipat sebagaimana yang kamu sedekahkan, yang kamu berikan hari ini. Nanti di hari kiamat sedekahmu hari ini akan dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Karena itu para sahabat, kalau sudah untuk Nabi Muhammad, untuk perjuangan Nabi, mereka jor-joran. Bahkan banyak di antara mereka yang awalnya itu kaya jadi miskin. Sayyidina Abu Bakar niku Pak, kaya dulunya sebelum Rasulullah diutus itu. Beliau punya, kalau bahasa sekarang niku ruko 10 lebih, punya ruko, punya usaha. Bayangno, ruko ini 10. Wis lumayan sugih. Nah, saat ini mawon duwe ruko sitok wis lumayan. Ini 10 lebih. Subhanallah, Rasulullah diutus jadi Rasul, beliau masih Islam, semuanya dikasihkan sama Nabi. Ketika ditanya, loh, lan kau nggak meninggalkan untuk keluargamu, untuk ahli warismu? Enggak, wahai Rasulullah, aku tinggalkan untuk mereka ajaran Allah dan ajaran Rasulullah. Cinta Allah, cinta Rasulullah. Enggak perlu tak kasih harta mereka ya. Kalau mereka cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, udah hidupnya akan dicukupi oleh Allah. Ini harta saya tak kasihkan engkau semua ya Nabi. Sayyidina Abu Bakar, semua hartanya dikasihkan oleh Rasulullah, semua hartanya dijadikan fisabilillah untuk perjuangan Islam. Makanya dijuluki as-siddiq, orang yang benar-benar dalam keimanannya. Nggak ada yang bisa nyanyi sudah Sayyidina Abu Bakar itu
luar biasa imannya, cintanya sama Islam, cintanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek kula panjenengan kan mboten. Ya kelas-kelas niku ya minimal ya nek sugih ya 2,5% aja lali. Zakate aja lali. Niku minimal aja sampai jadi wong sugih wis sedekah ndak, zakat yang wajib juga ndak wajib, repot ini. Nanti hartanya mau dibawa kemana kalau sudah meninggal? Justru akan jadi beban yang sangat berat. Karena itu syukur-syukur ya jadi orang sugih 2,5% zakatnya dihitung dengan benar. Sudah pernah kita terangkan bagaimana ngitung zakat yang benar di khutbah Jumat itu dulu. Dengan yang masih ingat apa enggak? Nah, sing lali yo, nek misalnya orang sugih pengen zakat, gak iso ngitung, datang ke pondok saya nanti saya hitungkan zakatnya biar tidak salah. Terus penak to, gratis, tidak usah biaya administrasi apa-apa. Nek enten wong sugih pengen zakat bener apa lali cara ngitungnya, datang ke tempat saya tak hitungkan, tidak ada administrasi apa-apa. Nih gratis. Minimal kalau kaya untuk Islam ya apa, zakat itu yang paling minim. Syukur-syukur kalau diberi kekayaan yang benar, ya apa kekayaan yang banyak itu digunakan lebih, tidak hanya yang wajib yaitu zakat, tapi sedekah yang sunnah yang lain juga banyak dikeluarkan. Nah, maka kita kalau sudah seperti itu berarti niru pola pikir, cara hidup para sahabat yang seperti itu. Ketika punya harta, mereka tidak eman untuk ngasih kepada Nabi Muhammad, memberi kepada untuk perjuangan Islam. Jenengan tidak pengen ngertos orang-orang misionaris di luar Islam yang mereka punya misi untuk memurtadkan orang Islam. Orang Islam dan metu sampai Islam melu agama kuwi piye? Loh itu mereka mengeluarkan dana itu jor-joran, Pak. Bisa 100, 200, kenapa? Biar ada umat Islam yang keluar masuk ke agama mereka. Oknum-oknum seperti itu ada. Apalagi di daerah yang pegunungan, daerah-daerah bencana, itu ada yang seperti itu. Jor-joran mereka mengeluarkan harta untuk agama yang mereka yakini. Nah, kita sebagai umatnya Nabi jangan sampai kalah, terutama orang-orang kaya tadi itu. Ini para sahabat mencintai Nabi Muhammad, mengeluarkan hartanya, bahkan para sahabat itu ada yang sampai memberikan kebun bi'ru haq. Itu ada satu sahabat namanya Abu Tolha, itu punya kebun banyak, kebun kurma banyak. Ada satu kebun yang sangat populer, yang sangat bagus, yang paling beliau cintai, dikasihkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk perjuangan. Dan Nabi Muhammad kalau dikasih oleh sahabat-sahabatnya, ya tidak mungkin loh Pak dibuat yang nggak manfaat, pasti dipakai Nabi untuk perjuangan Islam. Begitu juga para pewaris Nabi Muhammad, para ulama. Kalau ada ulama dikasih hadiah ini itu pasti digunakan untuk manfaat. Tidak mungkin ulama dikai duit, dikai apalagi kebun seperti itu, terus kebunnya dipakai untuk maksiat. Ya tidak mungkin, pasti dipakai untuk ibadah, pasti dipakai untuk perkembangan dakwahnya. Nah, para sahabat memandang ini seperti ini pandangan mereka. Sedangkan orang munafik kan tidak. Lu duit kesel-kesel goleki kok dikek-kekno. Enak men. Nah, ini cara pandang orang munafik. Karena itu mereka orang-orang munafik memandang bodoh para pengikut Nabi Muhammad itu. Wis cari capek-capek kerja duit digoleki sampai kesel, lah kok dikekno Nabi Muhammad, dikekno untuk perjuangan Islam, dikasihkan masjid, dikasihkan pesantren. Bodoh koyo ngono ku. Wong goleki kesel kok dikekno. Nah, harusnya ditumpuk dinikmati toh. Ini orang-orang munafik pemikirannya seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau orang beriman, mereka mikirnya hidup di dunia ini bukan kehidupan yang sejati. Setelah ini kita masuk gerbang akhirat yang namanya kematian. Aku nek wis mati sanggup apa? Oh, mumpung aku dikai harta banyak, tak gunakno perjuangane Kanjeng Nabi. Tak gunakno kanggo masjid, tak gunakno kanggo madrasah, tak gunakno untuk yatim piatu, tak gunakno untuk bantu para ulama, bantu pesantren, bantu ini, bantu itu. Bekal saya nanti masuk ke kuburan. Ini pikirannya orang yang beriman. Orang munafik enggak seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita diberi pemikiran seperti pemikiran para sahabat, yang mana inilah kecerdasan yang sejati. Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu man dana nafsahu, dia meneliti dirinya.
meneliti dosa-dosanya, minta ampun sama Allah, berusaha untuk tobat, berusaha untuk ibadah, dan wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk bekal akhiratnya. Kalau dia diberi sehat, dia beramal, sholatnya dijaga dan seterusnya. Kalau dia diberi pejabatan, dia beramal dengan jabatannya biar dapat ridhonya Allah. Itu gimana? Rakyat saya biar makmur gimana? Kalau dia diberi kekayaan, kekayaannya dibuat beramal untuk bekal setelah kematian. Ini orang yang cerdas, bukan orang bodoh ini. Tapi mereka orang munafik, mereka lah orang-orang yang sejatinya bodoh. Numpuk harta, numpuk ning ATM sampai gak bisa diwocon oleh saking akeh. Tiba-tiba kecelakaan, dul mati. Rumahnya tinggal, kebunnya tinggal, ATM-nya isinya tinggal semua. Ada yang lebih bodoh dari ini, numpuk, bangun, setelah itu ditinggal rumah, nggak ditempati lagi. Inilah sejatinya kebodohan. Kata Allah, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Mereka lah orang munafik, orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak mengetahui kebodohan mereka. Na'udzubillah min dari kesimpulan. Oke, pertama, kita itu kalau mengikuti Nabi Muhammad itu berarti jelas kita itu jadi orang yang cerdas, bukan orang yang bodoh. Oke. Nomor dua, orang-orang munafik itu akan selalu terus seperti itu, meracuni pemikiran kita, biar kita itu punya pemikiran yang ya setiap kayak orang-orang luar itu, time is money, waktu adalah uang, hidup itu uang, harus kaya. Kita diracuni pemikiran agar kita lupa kekayaan akhirat, lupa kehidupan akhirat. Kita cuma numpuk-numpuk harta tok. Ini kerancuan yang disebarkan oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, mereka orang-orang yang punya sifat munafik itu merasa cerdas, merasa paling maju, padahal sesungguhnya mereka orang yang paling bodoh. Karena numpuk sesuatu, bangun megah, ibarat orang bangun rumah megah, harus jadi, sudah bangun setahun, 2 tahun, 60 tahun bangunnya, jadi ditinggal pergi, ngungsi. Pernah di tempat rumah itu nggak pernah ditempati. Ini kan bodoh, bangun capek-capek lama, dana banyak ditinggal. Begitulah gambaran orang munafik. Ngumpul harta tok, lali ketika dia kembali ke akhirat. Alhamdulillah min dzalik. Dan semoga kita semua diberi pola pikir seperti pemikiran para sahabat, orang-orang yang cerdas. Kehidupan dunia ya dicari, tapi kehidupan akhirat jangan sampai dilupakan. Semoga kita semua jadi orang-orang yang selamat. Amin. Allahumma